Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga keluar Indonesia. Kalau mau jadi ustadz ya bu, bapak-bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, kalau punya anak pengen jadi ustadz, pengen jadi kiai, pengen jadi ajengan, pengen jadi habaib, yang pertama harus kita lihat itu adalah satu titik yang sangat mendasar. Ajarkan anak-anak kita dari awal pelajaran kejujuran. Tanamkan sifat kepada diri anak-anak kita, sifat jujur. Ya bu, ibu pengen punya putra, pengen jadi ustaz. Lihat kejujurannya, bagus atau enggak. Ustaz, anak saya sangat jujur sekali. Disuruh apa-apa mau. Disuruh belanja Indomie, uangnya 5.000. Harganya Indomie 2.750. Maka kembaliannya pun diberikan 2.250. Dia enggak ngambil sepeser pun, dia enggak nyoceng sepeser pun. Dia belikan sesuai harganya, dia kembalikan sisanya sesuai sisanya. Oh gitu ya bu? Iya. Kalau ibu punya sifat anak yang seperti ini, cepat pesantren ini. Kenapa? Nanti kalau jadi ustadz nggak jadi maling. Kalau sudah pesantren nggak jadi rampok. Kalau sudah lulus pesantren nggak jadi koruptor. Sekarang ini banyak-banyaknya itu orang nakal yang di pesantren ini. Jadi ketika sudah jadi ustadz, kiai, ajengan, habaib, pada nakal bro. Tidak mempunyai sifat jujur dalam dirinya. Akhirnya pada jadi maling, koruptor. Pada jadi penguras duit rakyat, penguras duit umat. Ya bu, pendidikan yang paling penting itu pendidikan keluarga. Sejak awal harus ditanamkan kejujuran. Kalau ada anak-anak kita kejujurannya sangat maknyos, cepat masukkan ke pesantren. Insya Allah nanti kalau jadi ustadz yang jujur, kalau jadi kiai yang jujur, kalau jadi habaib yang jujur, kalau jadi presiden yang jujur, kalau jadi bupati yang jujur, kalau jadi wali kota yang jujur, kalau jadi gubernur yang jujur. Karena orang jujur sekarang susah. Karena susah maka kita harus mempermudah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita harus memperbanyak orang-orang yang jujur. Nah, berkaitan dengan kasus Ustadz Adi Hidayat, rupanya dia ini sudah tidak jujur. Kenapa? Ternyata uang tersebut dibagi-bagi dan ini sudah melanggar aturan. Kalau ngumpulin donasi buat Palestina dapat 30 miliar, sumbangkan semuanya. Nggak usah ada tetek bengek dan tetek benguknya. Artinya Ustadz Adi Hidayat sudah bertindak tidak jujur kepada umat Islam, kepada rakyat Indonesia, kepada para pendukungnya dan kepada dirinya sendiri, bahkan kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi Muhammad dipilih jadi utusan Allah karena punya sifat yang jujur. Coba perhatikan. Nabi Adam dipilih menjadi utusan Allah karena punya sifat yang jujur. Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Yakub, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, mereka dipilih jadi utusan Allah, dipilih jadi nabi-nabi Allah karena punya sifat yang jujur. Makanya ikuti ustadz-ustadz, ulama-ulama yang jujur. Bagaimana supaya melihat kejujuran seorang ulama kiai ajengan habaib? Lihat kesederhanaan dalam kehidupannya. Kalau ada ulama kiai ajengan habaib yang berfoya-foya dalam kehidupannya, jauhi karena dipastikan mereka bukanlah orang-orang yang jujur. Orang jujur itu sederhana dalam ucapan, sederhana dalam perbuatan, sederhana dalam kehidupan. Karena tahu bahwa sifat berlebih-lebihan itu sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nanti di 2024 pilih calon presiden yang jujur, calon pengganti Jokowi yang jujur. Ustadz, adakah nama referensi calon pengganti Jokowi? Ada. Siapa Ustadz, bolehkah kasih tahu sehingga saya bisa dari sekarang membela dia, dari sekarang mempromosikan dia, dari sekarang mengawal dia agar nanti di 2024 rakyat Indonesia tidak salah pilih. Jangan sampai salah pilih seperti Anies Baswedan.
seperti Gubernur DKI, pujaan Rizik Syihab, Gubernur DKI, pujaan Agim, UAS dan UA. Kinerjanya bukan tambah baik dari Ahok dan Jokowi, kinerjanya malah tambah buruk. Banyak tanda tanya dan terlibat kasus korupsi yang sangat-sangat dan sangat. Siapa Ustadz calon yang pantas di 2024? Namanya Ganjar Pranowo. Saya pun sudah menjatuhkan pilihan kepada dia. Saya bukan relawan, saya bukan orang Jawa, saya orang Sunda, orang Bandung. Orang Bandung ini kebanyakan khilafah sejati, kebanyakan pendukung PKS, Gerindra, Demokrat, PAN. Jadi kalau saya disebut Basar Ginanjar Pranowo, relawan Ginanjar Pranowo, salah besar. Saya berpikir realistis, saya berpikir logis, saya seorang ulama, saya pun seorang ilmuwan. Dan saya menjatuhkan di awal-awal sekarang pilihan saya, Ganjar Pranowo lah yang pantas menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Karena mengandung unsur-unsur kejujuran dan kesederhanaan. Bagaimana dengan Anies Baswedan? Sudah saya coret. Bagaimana dengan Ridwan Kamil? Sudah saya coret. Yang lain-lain sudah saya coret. Saya sudah munculkan satu nama, yaitu Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo punya nilai kesederhanaan, kejujuran seperti Jokowi. Dan juga punya nilai keberanian yang mantap juga. Jadi, sekali lagi, mulai sekarang didik anak kita untuk jadi orang-orang yang jujur. Agar nanti ketika jadi ulama yang jujur. Ketika menjadi pejabat pejabat yang jujur. Mudah-mudahan ke depan tidak ada orang-orang seperti Anies Baswedan dan UAS. Orang-orang yang selalu bertindak, berucap tidak jujur. Billahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.